Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum dan etika media massa. Yang pertama, hukum. Hukum adalah kumpulan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang atau pemerintah dan bersifat mengikat. Jika dilanggar akan ada sanksi tegas seperti denda atau hukuman pidana. Contohnya, menyebarkan berita bohong bisa dikenai sanksi hukum sesuai Undang-Undang ITE. Yang kedua, etika dalam konteks media adalah pedoman moral dan profesional yang tidak bersifat mengikat secara umum, tetapi penting untuk menjaga profesionalisme. Contoh, kode etik jurnalistik mewajibkan jurnalis untuk menyajikan berita yang akurat dan tidak memihak. Terus yang kedua, konsep dan landasan yuridis penyelenggaraan media massa. Konsep media massa sebagai pilar demokrasi memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara jujur, adil, dan seimbang kepada masyarakat. Landasan yuridis yang pertama UUD 1945 pasal 28F menjamin kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Yang kedua, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjadi dasar hukum utama dalam menjalankan kegiatan jurnalistik secara bebas dan bertanggung jawab. Terus yang ketiga, Persatuan Perundang-undangan terkait media massa di Indonesia. Beberapa aturan yang mengatur di di Indonesia antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjamin kemerdekaan pers dan menjelaskan tanggung jawab pers serta menetapkan Dewan Pers sebagai lembaga pengawas independen. Baik, materi yang kedua yaitu sejarah dan makna kode etik dalam lingkup media massa. Yang pertama, sejarah kode etik media massa. Kode etik media massa mulai berkembang sejak awal abad ke-20 sebagai respon terhadap kebutuhan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap media. Di Indonesia, kode etik pertama disusun tahun 1946 dan diperbarui oleh Dewan Pers hingga menjadi kode etik jurnalistik tahun 2006. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi wartawan agar menjalankan tugas secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu dasar berlaku kode etik. Kode etik media memiliki dasar normatif, komitmen moral jurnalis. Dasar hukum berdasarkan UU nomor 40 tahun 1999 tentang dan dasar sosial menjaga hubungan antara media, narasumber, dan masyarakat. Prinsip dasarnya meliputi kebenaran, akurasi, independensi, keadilan, dan akuntabilitas terhadap publik. Terus yang ketiga, masalah dalam penegakan kode etik. Penegakan kode etik sering terkendala oleh tekanan politik dan ekonomi, lemahnya sanksi terhadap pelanggaran, serta persaingan antar media yang menomorsatukan kepercayaan daripada akurasi. Selain itu, kurangnya literasi etik jurnalistik di kalangan jurnalis baru juga menjadi tantangan tersendiri. Oke, materi yang ketiga yaitu peran dan fungsi media jurnalistik. Yang pertama, memahami konsep pers sebagai kekuatan keempat. Pers sering disebut sebagai kekuatan keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, media memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol jalannya kekuasaan. Fungsinya yaitu mengawasi pemerintah dan lembaga publik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui pemberitaan yang kritis dan independen, menyuarakan kepentingan rakyat terhadap penguasa. Dengan demikian, pers menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi dan transparansi pemerintah. Yang kedua, memahami konsep pers sebagai pembentuk opini publik. Media berpesan besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu isu. Cara kerjanya melalui seleksi berita, bahasa, dan narasi. Media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Isu yang sering diberitakan cenderung dianggap penting oleh publik.
memberikan ruang bagi berbagai pendapat dan dialog publik. Dengan kata lain, pers bisa mengarahkan opini masyarakat secara halus, baik ke arah positif maupun negatif, tergantung pada bagian isu yang dikemas. Yang ketiga, memahami konsep fungsi media jurnalistik. Fungsi utama media jurnalistik mencakup beberapa aspek. Yang pertama, informasi, memberikan berita yang akurat dan faktual kepada publik. Yang kedua, edukasi, mendidik masyarakat tentang isu-isu penting melalui liputan yang mendalam. Yang ketiga, kontrol sosial, menjadi pengawas terhadap perilaku penyimpangan dari lembaga publik dan swasta. Yang keempat, hiburan, menyediakan konten yang menghibur dan menarik minat masyarakat. Yang keempat, media menjadi perantara antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok kepentingannya. Materi yang kelima yaitu penegakan dan prinsip kode etik jurnalistik. Yang pertama, memahami konsep pijakan regulasi dalam kode etik jurnalistik. Pijakan regulasi berarti dasar hukum dan kebijakan yang menjadi landasan penegakan kode etik jurnalistik. Di Indonesia, pijakan regulasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang mengatur kebebasan pers dan tanggung jawabnya. Kode etik jurnalistik atau KEJ yang disusun dan disahkan oleh Dewan Pers menjadi standar perilaku wartawan. Peraturan Dewan Pers dan peraturan organisasi profesi wartawan lainnya seperti AJI, PWI, dan IJTI. Fungsi regulasi ini memberikan pelindungan hukum bagi wartawan yang bekerja sesuai kode etik, menjadi dasar penyelesaian sengketa pers secara non-litigasi tanpa jalur pengadilan, menjadi acuan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika. Yang kedua, yaitu memahami konsep menguatkan kode etik jurnalistik. Menguatkan kode etik berarti memastikan bahwa standar etika jurnalistik benar-benar dipatuhi dan dijalankan. Upaya penguatan meliputinya, pendidikan dan pelatihan etika jurnalistik bagi wartawan terutama yang baru masuk dunia media. Internalisasi kode etik diredaksi dengan pengawasan dari redaktur dan ombudsman media. Peran aktif Dewan Pers dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran serta memberikan teguran atau rekomendasi. Kritis terhadap media sendiri, media self of control, termasuk memberi hak jawab bagi pihak yang dirugikan. Menguatkan kode etik bertujuan menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap media. Oke, materi yang keenam yaitu tentang kebebasan pers. Yang pertama, memahami konsep pers. Oke, yang ketiga, memahami konsep prinsip jurnalistik. Prinsip jurnalistik adalah nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi dalam proses peliputan, penulisan, dan penyajian berita. Prinsip-prinsip utamanya yaitu akurasi. Informasi yang disampaikan harus benar dan tepat diverifikasi. Yang kedua, independensi. Bebas dari tekanan politik, ekonomi, dan kepentingan pribadi. Terus yang ketiga, berimbang. Memberikan ruang bagi semua pihak dalam sebuah berita. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Berita harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Terus yang selanjutnya, kemanusiaan. Menghindari pemberitaan yang merendahkan martabat atau memicu kekerasan. Prinsip ini menjaga agar media tetap objektif, adil, dan profesional dalam menyampaikan informasi. Yang keenam yaitu tentang kebebasan pers. Yang pertama, memahami konsep pengertian pers. Pers adalah lembaga atau media yang berperan menyampaikan informasi, gagasan, dan opini kepada publik melalui berbagai platform seperti surat kabar, televisi, radio, dan media daring. Fungsi utamanya yaitu menyampaikan informasi yang akurat, menjadi sarana pendidikan dan hiburan, menyuarakan kepentingan publik, menjadi alat kontrol sosial dan demokrasi. Yang kedua, memahami konsep kebebasan pers dari masa ke masa. Kebebasan pers mengalami pasang surut tergantung pada sistem pemerintahan dan kondisi politik. Di sini ada era Orde Baru.
Pers dikontrol ketat oleh pemerintah. Banyak media dibredel jika berseberangan dengan kekuasaan. Terus ada era reformasi pasca 1998, kebebasan pers meningkat drastis. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjamin kebebasan pers dan melarang sensor serta pemberedelan. Terus ada masa kini, meski pers lebih bebas, tantangan tetap ada seperti tekanan politik, ekonomi, dan serangan digital terhadap jurnalis. Yang ketiga, memahami konsep Undang-Undang ITE dan kebebasan berpendapat. Undang-Undang ITE sering menjadi tantangan bagi kebebasan berekspresi. Tujuannya adalah mengatur aktivitas digital, termasuk ujaran, kebencian, dan pencemaran nama baik. Namun beberapa pasal Undang-Undang ITE dianggap multitafsir dan bisa digunakan untuk membungkam kritik termasuk terhadap jurnalis. Maka pentingnya ada keseimbangan antara kebebasan pendapat dan perlindungan hukum di ruang digital. Yang keempat, memahami konsep-konsep hak pers. Berdasarkan Undang-Undang Pers memiliki banyak hak-hak. Sebagai empat, memahami konsep hak pers. Berdasarkan Undang-Undang Pers memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, hak mencari dan menyebarluaskan informasi. Kedua, hak memperoleh akses informasi dari lembaga publik. Ketiga, hak untuk dilindungi saat menjalankan tugas. Keempat, untuk menolak sensor intervensi. Hak-hak ini menjamin pers bisa bekerja secara bebas dan profesional dalam sistem demokrasi. Yang kelima, memahami konsep syarat dan kondisi hak tolak. Hak tolak adalah hak wartawan untuk menolak mengungkap identitas narasumber yang ingin dirahasiakan. Syarat dan kondisinya berlaku jika narasumber meminta identitasnya dirahasiakan. Wartawan wajib melindungi identitas tersebut demi keselamatan narasumber dan kepercayaan publik. Diatur oleh Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak tolak merupakan wujud perlindungan hukum atas kerja jurnalistik yang berartikan dan bertanggung jawab. Oke, sekian penjelasan video tentang hukum dan etika media massa. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.